Oke, selamat datang kembali di channel Dunia Film. Kali ini akan membahas alur cerita dari film Big Brother yang rilis 2018 kemarin. Film ini disutradarai oleh Kawai Kam dan pemeran utama di film ini adalah Donnie Yen. Dan tentu saja seperti kebanyakan film yang dibintanginya, film ini memiliki adegan action yang sangat-sangat keren menurut gua. Donnie Yen di sini memerankan seorang guru bernama Chen. Di awal film, dia sedang mendaftarkan diri menjadi seorang guru di sebuah SMU yang bernama Takchi. Awalnya Chen ditolak oleh kepala sekolah karena dianggap tidak memiliki pengalaman mengajar. Sampai akhirnya Chen menunjukkan surat yang ditulis oleh mantan kepala sekolah yang dulu, yang isi surat tersebut menyatakan bahwa Chen diperbolehkan untuk mengajar di sekolah tersebut. Ya bisa dibilang surat rekomendasi gitulah ya. Dan mau tidak mau kepala sekolah yang menjabat saat itu pun mengizinkan Chen untuk mengajar di situ. Keesokan harinya, Chen pun dengan penuh semangat pergi ke sekolah tersebut untuk mengajar yang pertama kalinya. Chen mengajar di kelas 6B dan saat dia sampai di kelas tersebut tidak ada satupun siswa yang menghiraukannya. Mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang dandan, main ukulele, main game, makan, bahkan sampai yang masaknya pun ada. Saat guru Chen memperkenalkan diri pun justru malah diketawai. Kalau gue jadi guru Chen mungkin gue pasti gak bakal mau ngajar di situ berapapun lu bayar gue gitu kan. Dan bukannya meminta maaf, justru beberapa murid di kelas tersebut memikirkan cara bagaimana untuk menyingkirkan guru baru tersebut. Kita sebut saja mereka ini adalah para biang kerok ya. Sampai keesokan harinya saat guru Chen hendak memasuki kelas, para murid mengerjainya dengan menaruh wadah berisi air di atas pintu yang ketika guru Chen masuk, wadah itu akan mengenainya. Tapi karena guru Chen cukup pintar bela diri, dengan mudah dia menghindar dan menangkis wadah tersebut. Dan karena mungkin sudah mulai beradaptasi, guru Chen tidak terlalu menghiraukan itu dan mencoba untuk memulai pelajaran seperti biasa. Tapi seperti biasa, tidak ada satupun murid yang menghiraukan dia. Walaupun guru Chen tidak memiliki pengalaman mengajar, tapi dia punya cara sendiri agar murid-murid seperti ini itu mau belajar. Jadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaannya, maka dia akan diperbolehkan keluar kelas untuk istirahat saat itu juga. Dan tentu saja, murid-murid tersebut jadi sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan secara tidak langsung, guru Chen membuat murid-murid yang tadinya tidak mau belajar sama sekali menjadi semangat untuk belajar. Dan pada saat itu di sisi lain, Departemen Pendidikan datang ke sekolah tersebut dan setelah melihat-lihat mereka menilai bahwa di beberapa tahun terakhir ini tidak ada satupun siswa sekolahan tersebut yang lulus ujian universitas. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberi waktu kepala sekolah untuk memperbaiki sekolahnya hingga tahun depan. Jika tidak ada perubahan alias tidak ada yang lulus ujian universitas, maka mereka akan menutup sekolah tersebut. Dan keesokan harinya para biang kerok yang gua kasih tahu di awal, mereka berantem dengan kelas lain. Mendengar hal itu, guru Chen langsung memisahkan mereka. Mereka pun diberi kesempatan untuk mengisi formulir pertobatan yang akan memberi mereka kesempatan satu kali lagi jika mereka mengisinya dan menyesali perbuatannya. Dengan konsekuensi jika mereka melakukannya lagi, mereka akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Karena Chen adalah seorang guru yang pintar dan bijak, dia mencoba mengenal para biang kerok di kelasnya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Qiang Zufa, seorang anak yang sebenarnya berbakat dalam bernyanyi, namun kadang-kadang saja dia mendapat sikap rasis dari orang-orang sekitarnya dikarenakan warna kulitnya. Lalu yang kedua ada Wang Denan, si tomboy. Sejak kecil dia merasa bahwa orang tuanya lebih menyayangi adiknya yang berkelamin laki-laki. Maka dari itu dia memutuskan untuk menjadi seperti seorang laki-laki dengan cara mencukur rambutnya menjadi pendek, tidak suka make up dan lebih suka dengan hal-hal yang berbau kendaraan. Bahkan cita-citanya ingin menjadi seorang pembalap. Lalu yang ketiga yaitu Quan Giqian, si gamers. Karena dia mempunyai seorang ayah yang kerjaannya cuma marah-marah dan mabok, dia mencoba melampiaskannya ke game. Dan ternyata di sanalah dia menemukan tempat di mana dia nyaman bahkan punya kesempatan untuk bisa menjadi nomor 1 di dunia. Lalu yang keempat ada kakaknya si gamers yaitu Quan Qicheng. Dia memiliki kekurangan yang membuatnya sangat kesulitan untuk belajar, yaitu memiliki otak yang agak ngelek dan kurang fokus. Dan yang terakhir ada Li Weichong. Dia bekerja di sebuah restoran untuk menghidupi dia dan neneknya yang tinggal di sebuah kos-kosan dikarenakan kedua orang tuanya sudah meninggal. Suatu ketika Li Weichong di restoran tempat kerjanya tidak sengaja mendengar percakapan sekelompok orang yang berencana membangun apartemen mewah tepat di sekolahannya. Karena tidak terima, dia mengambil berkas-berkas tersebut dengan berpura-pura mengantarkan minuman. Tapi ternyata perbuatannya tersebut diketahui oleh Leo, salah satu pembesar di sana. Dan akhirnya Li Weichong pun dipukuli habis-habisan. Tapi Li Weichong pun juga ditawari kerja untuknya dan dijanjikan akan mendapat gaji yang besar. Karena Li membutuhkan uang untuk membayar kos-kosan dia dan neneknya, maka dia pun terima dan bekerja untuk Tuan Leo. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana yang Li dan mana yang Leo, alias Tuan Leo. Cerita berlanjut ke Qiang Zulfa si penyanyi. Dia kepergok mencuri tiket konser sampai harus dikejar warga. Untungnya guru Chen ada di situ menolongnya dan mengatakan kepada semua bahwa ini hanyalah kesalahpahaman.
Tidak hanya itu, Guru Chen juga membuat dia bangkit dan percaya diri untuk bernyanyi di depan orang banyak dan menunjukkan bahwa dia bisa bernyanyi. Lalu kita lanjut ke si tomboy yang masih bermasalah dengan kedua orang tuanya dikarenakan mereka lebih menyayangi adiknya dibanding dirinya. Lalu Guru Chen membantu mereka dengan men-set up si tomboy dan ayahnya di arena go-kart untuk adu balap. Dan ayahnya berjanji jika dia bisa mengalahkannya, dia akan memperbolehkannya untuk melakukan apapun yang dia suka. Tapi jika dia tidak bisa menang, maka dia harus belajar untuk menjadi seorang wanita yang bisa make up dan segera menikah. Singkat cerita, si tomboy berhasil memenangkan balapan tersebut, tapi sang ayah tidak terima dan mengajaknya balapan lagi di luar arena balapan. Saat mereka sedang balapan di luar arena, tiba-tiba ada mobil truk yang menabrak go-kart yang ditumpangi si tomboy. Tapi untungnya si tomboy berhasil keluar dari go-kart sesaat sebelum mobil truk itu menabrak dan menghancurkan go-kart yang ditumpanginya. Namun ayah si tomboy mengira bahwa si tomboy ikut terlindas bersama dengan go-kartnya. Disinilah si tomboy tahu bahwa sebenarnya ayahnya sangat mencintainya dan sangat peduli padanya. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun menjadi lebih baik lagi-lagi berkat bantuan Guru Chen. Sekarang kita dibawa ke masalah si kakak beradik, si gamers dan single leg ya. Kita sebut saja begitu. Mereka dan beberapa teman yang lainnya oleh Guru Chen disuruh ke tempat rehabilitasi yang di sana ada seorang ayah yang sudah berhenti dari kebiasaan mabuknya. Dan ternyata orang tersebut adalah ayah dari si gamers dan single leg itu sendiri. Di sana si ayah bercerita kenapa dia menjadi pemabuk sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dan dia juga berkata bahwa dia sebenarnya sangat takut kehilangan dua orang putra yang sangat dicintainya tersebut, yang membuat si gamers dan single leg pun menangis sejadi-jadinya. Setelah momen itu, hubungan mereka pun menjadi jauh lebih baik dan lagi berkat bantuan Guru Chen. Cerita berlanjut ke Li Wei Chong, yaitu si pelayan restoran yang sekarang sudah menjadi anak buahnya Tuan Liu. Satu ketika dia disuruh untuk membuat seorang petinju profesional kalah dalam pertandingannya dengan cara memasukkan obat yang bisa membuat orang yang menelannya pingsan selama beberapa menit. Karena Li pun membutuhkan uang, dia pun dengan terpaksa melakukannya. Singkat cerita, saat petinju sedang berlatih sesaat sebelum bertanding, Li memasukkan obat tersebut ke minuman yang akan diminum oleh sang petinju. Tapi sayang sekali karena perbuatannya tersebut diketahui oleh salah satu bodyguard sang petinju. Li pun dimasukkan lemari lalu menguncinya di dalam sebagai hukuman. Dan karena Guru Chen pun cukup pintar sehingga dia bisa mengetahui keberadaan Li. Dan dengan terpaksa dia harus baku hantam dengan sang petinju dan anak-anak buahnya untuk menyelamatkan Li. Singkat cerita, Guru Chen pun berhasil menyelamatkan Li sampai-sampai membuat media televisi pun ramai memberitakannya. Para murid di SMU Taichi pun dibuat bingung siapa sih sebenarnya Guru Chen itu, kenapa dia bisa bela diri. Dari saksi manusia-manusia yang sudah cukup lama di sekolah tersebut, terungkap bahwa Guru Chen itu dulunya pun sekolah di SMU Taichi. Dan terungkap pula bahwa dia adalah seorang mantan tentara Amerika. Saat masih sekolah dulu, Guru Chen adalah seorang murid yang sangat nakal. Salah satu kenakalannya adalah mengacaukan acara wisuda dan dia melakukannya seorang diri. Karena saking nakalnya, kepala sekolah pun mengeluarkannya dan mengirimnya ke pelatihan militer di Amerika.
Saat semua murid di sekolah tersebut mengetahui siapa sebenarnya Guru Chen, mereka pun langsung bersikap ramah padanya. Dan cerita pun berlanjut, masalah muncul ketika si Ngelek melakukan bunuh diri tapi gagal alias masih hidup, dan Guru Chen dipecat karena dianggap tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang guru. Dan setelah Guru Chen dikeluarkan, Tuan Liu memanipulasi nomor Guru Chen dengan mengirimi pesan kepada seluruh murid kelas 6B agar mereka datang ke sekolah sesaat sebelum dimulainya ujian universitas. Ini adalah salah satu usaha yang dilakukan Tuan Liu agar para murid tidak ikut ujian universitas. Dengan begitu, sekolah tersebut akan diberhentikan oleh Departemen Pendidikan yang sudah gue ceritain di awal. Tapi karena terus dikirimi pesan oleh murid-muridnya, kenapa dia menyuruh mereka kemari yang sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, Guru Chen pun langsung datang ke sekolah. Dan tentu saja, baku hantam pun tidak terhindarkan di sini. Tapi ada yang menarik di sini. Ternyata Tuan Liu yang sepanjang film menjadi seorang antagonis, dia adalah seorang anak yang dilempari balon air oleh Guru Chen kecil saat acara wisuda dulu, dan bahkan sempat melukai tangannya saat baku hantam. Film pun selesai di mana ending film ini Guru Chen menusukkan pisau pada dirinya sendiri di depan Tuan Liu sebagai ganti bahwa dia pernah melukai tangannya tanpa alasan dulu. Dan murid-murid pun lulus ujian universitas yang membuat SMU Taichi tidak jadi di Bennett. Tamat. Kalau suka video ini di like aja dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi ketika gue upload video baru, oke?